Selamat berjumpa kembali dengan saya Pendeta Doni di channel GKJ Wolo. Saat ini saya akan melanjutkan sharing tentang komponen-komponen beragama. Setelah kemarin di sesi pertama saya bicara tentang siapa Sang Ilahi, siapa yang tak terbatas. Ada beberapa yang memberikan komen, meskipun saya memang menawarkan untuk sharing di situ. Di sesi kedua ini saya hendak sharing juga, berbagi pengetahuan saya yang merupakan salah satu bahan pengajaran untuk anak-anak yang mau memasuki CD. Saya akan berbagi tentang kitab suci. Tetapi sebelumnya, terima kasih untuk sahabat-sahabat, saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada yang telah mensupport channel ini. Berkat dari Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa melimpah menggenangi kehidupan saudara-saudara. Jadi kalau saya kelihatan keringatnya, saya di sebuah ruang kerja saya, sembari ruang tidur. Sengaja saya matikan kipasnya dan daerah Purwodadi panas. Karena kalau ada suara kipas nanti suaranya akan lebih dominan daripada suara saya. Sebelum pirantinya lengkap, saya akan menggunakan HP ini untuk membuat video. Nah, saudara-saudara, kembali ke topik tentang kitab suci atau Alkitab atau apa namanya. Dalam semua agama atau kebanyakan agama, karena memang ada beberapa kepercayaan yang tidak membukukan ajarannya, hampir semua itu memiliki panduan hidup yang namanya kitab suci. Namanya silahkan, tapi yang jelas kebanyakan agama itu memiliki panduan hidup, buku suci atau kitab suci. Nah, yang mau saya jelaskan, yang mau saya sharingkan adalah cara pandang POV, point of view tentang kitab suci dan cara pengilhaman. Jadi banyak pemeluk agama yang kemudian menempatkan kitab suci seolah-olah cetakan surga jatuh dari langit, sehingga nggak boleh salah. Dalam hal ini salah, disclaimer saya adalah karena emang kondisi, bukan salah yang secara hukum positif harus dihukum, Kak. Sekali lagi, saya akan memulai dengan cara pengilhaman. Sudut pandangnya ada dua. Yang pertama, pengilhaman secara organik, dan yang kedua secara mekanik. Pengilhaman secara organik itu kitab suci itu adalah buah pikir olah rasa dari pengalaman hidup yang kemudian dirasakan ada kekuatan-kekuatan tak terlihat secara material, kekuatan tak terbatas yang kemudian dihayati sebagai yang maha kuasa, yang dalam bahasa kemarin diberi nama. Kekuatan itu bisa disebut kekuatan Tuhan, kekuatan Sang Ilahi, dan lain sebagainya. Manusia yang merasa terbatas, merasa tidak bisa, tidak sempurna, membayangkan ada kekuatan yang terbatas. Nah, pengalaman itu yang kemudian direkam, diceritakan awal mulanya. Lidah saya agak karena belum minum. Ketika belum ada tradisi tulis menulis, itu menjadi cerita dari mulut ke mulut. Bagaimana cerita itu diturunkan dari generasi ke generasi dan di kemudian waktu kemudian dibukukan. Nah, intinya pengilhaman organik itu menempatkan kitab suci sebagai buah karya refleksi iman manusia yang menyadari
dirinya terhubung dengan Sang tak terbatas itu. Oleh karena itu, di situ ada keterkaitan bahasa, keterkaitan budaya, keterkaitan keadaan, situasi politik, ekonomi, iklim, cuaca. Oleh karena itu, tulisan suci itu ketika tidak dipahami tidak bisa serta-merta dilihat secara tekstual, perlu dilihat secara sejarah. Dalam pemahaman gereja, metode tafsir ada yang metode historis, metode naratif, lintas budaya, kemudian reader respon, banyak gitu. Tetapi yang jelas itu dasarnya. Melalui channel ini sebenarnya saya tidak bercerita ke warga gereja secara khusus. Ini loh cara pandang kita tentang Alkitab secara historik. Dari pengalaman yang kemudian diceritakan turun-temurun, lama-kelamaan ditulis, bukan di laptop belum, di papirus, di kertas, di lontar, kemudian harus disalin ketika usia sudah semakin tua, rapuh, dan ada proses mungkin kesalahan penyalinan. Kalau sekarang kan copy paste. Nah, itu proses panjang sehingga sampai yang kita terima Alkitab kita. Nah, sebelum saya lanjutkan penjelasan tentang pengilhaman organik, ada juga yang menempatkan kitab sucinya pada perspektif POV, kata anak muda, pengilhaman organik. Di sini manusia mekanik hanya mencatat, menulis tentang apa yang dikatakan Sang Ilahi. Persoalan yang benar mana, silahkan. Channel ini saya terbuka untuk siapapun untuk bertanya, untuk berdiskusi. Karena pasti ada yang nggak setuju, ada yang setuju. Silahkan, karena sudah tak lempar ke media sosial, pasti akan ada yang komplain. Loh, berarti kitabmu salah, ya nggak apa-apa. Nah, kembali ke pemahaman gereja tentang kitab suci. Jadi sekali lagi, menurut saya, hasil olah rasa, olah pikir saya, kitab suci gereja, Alkitab Kristen itu buah karya manusia dalam konteks tertentu, dalam budaya tertentu, dengan bahasa tertentu, untuk tujuan tertentu, yang di situ dipahami ada campur tangan Sang tak terbatas. Dan persoalan pengalaman iman tidak bisa divalidasi, tidak bisa dikonfirmasi. Ini soal rasa. Jadi suatu ketika ada yang tanya, apakah pengalaman iman itu harus sama? Lalu kemudian saya cerita, kalau makan bakso, apakah satu dengan yang lain bisa merasakan sama? Enggak, ya sudah. Jadi intinya Alkitab itu adalah buah karya yang dihasilkan dari olah pikir dan olah rasa, yang di dalamnya ada penghayatan, penyertaan, campur kuasa. Loh, kok campur kuasa, Mas? Atau Pak? Nek campur tangan nanti dipikir Tuhan bertangan. Campur kuasa yang tak terbatas itu. Oleh karenanya, di dalam memahami teks-teks yang kita sucikan, ayat-ayat kitab suci perlu kesadaran yang jernih. Menurut saya tidak boleh langsung comot sana comot sini, tidak boleh mengambil ayat-ayat tertentu untuk kepentingan tertentu. Karena tadi cara pandangnya bahwa ini firman Tuhan, ya, tapi bukan firman direct. Tapi di dalam cerita itu ada pesan, ada message, ada sesuatu yang tersirat. Karena memang model-model penulisan Alkitab itu ada yang narasi, ada yang prosa, ada yang cerpen, ada yang puisi, ada yang sejarah, ada juga yang surat. Loh, berarti itu bukan firman Tuhan? Iya, tapi firman yang perlu dipelajari supaya kita tahu pesan untuk saat ini apa, pesan untuk dulu apa. Jadi kemarin lusa, jadi ada seorang teman,
saya anggap ibu saya. Kalau kebetulan ibu membaca atau melihat video ini, boleh berkomentar. Tanya, Pak, di Kolose 3 ayat 2 kok seperti ini? Saya jelaskan bahwa Kolose itu surat yang ditulis oleh Rasul Paulus untuk komunitas Kristen di Kolose ketika waktu itu ada bla 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 bla. Makasih, Pak. Sekali lagi untuk ibu yang mungkin tersangkut channel ini, boleh berkomentar. Artinya pemahaman gereja menempelkan pengilhaman organik, dan penulis kitab suci dalam pemahaman gereja kan dari berbagai macam latar belakang. Ada yang pengembala, ada yang nelayan, ada yang apalagi banyak, ada sejarawan juga. Mereka punya cara pandang, cara berpikir, cara mengekspresikan. Ini yang penting, cara mengekspresikan. Ini menariknya untuk dipelajari, dijadikan mitra dialog untuk konteks kita. Kalau pada waktu itu surat itu tulis untuk jemaat X, ada apa sih di sana? Kok sampai Rasul Paulus berkirim surat? Apa sih tujuan surat itu? Nah, dengan itu kemudian gereja atau kita bertumbuh berkembang, memahami sebuah cerita tentang pengalaman. Jadi itu kitab suci. Jadi sekali lagi, kalau ada teman yang berbeda cara pandang, silahkan berkomentar. Jadi kita terbuka supaya kita semakin luas jendela pandangan kita untuk melihat segala sesuatu dengan jauh lebih luas dan kemudian jernih. Sekian dulu video saya. Saya biasa membuat antara 10 sampai 13 menit supaya nggak begitu lama. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi, jikalau ada yang tertarik untuk mendiskusikan apa yang saya sharingkan, boleh di kolom komentar. Silahkan dengan berbagai macam sudut pandang. Saya hanya ingin memantik cara berpikir dan mencerahkan. Tapi kalau kemudian tidak bermanfaat, ya nggak apa-apa. Salam hormat, berkat Tuhan senantiasa ada untuk saudara-saudaraku semua. Salam Rahayu.